kita janjian di ini kan, TK di sini kan? TK ini. Pak, bentar nih. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa sih? Ini siapa nih? Aku gak masuk. Rafa. Gue tadi bisa lihat deh, pokoknya familiar deh. Ini Dinanya mana Mbak Dinanya? Wah, ini mertuanya ya. Serius? Iya. Nah, itu Dina. Ibu, Mbak Yuni. Saya jadi mantu ibu. Gimana? Saya beruntung sekali sudah terbebas. Sudah. Mbak Yuni udah ya. Mbak Yuni. Itu ya, kamu masih Sudah, Ibu. campur. Nggak mau. Mbak Dina. Biarin. Apa sih? Cuma saya. Ini ada masalah apa sih? Ini tadi si Rafa dibawa sama keluarganya Mbak Yuni. Ya, mentang-mentang saudara kamu laki-laki semua. Udah, Bu. Kalau bukan sama saudara, saya minta tolong sama siapa? Enak aja kan. Mbak Yuni. Kok kamu ngomong cacang begini sih sama Ibu? Mbak Yuni. Ibu. Sudah, Ibu. Saya belum selesai bicara. Ibu. Ibu. Ibu mau pelajari saya. Ibu cucu saya. Enak saya ibunya. Sudah, stop dulu. Ibu jadi ini tak sopan. Ibu punya anak. Sudah, Kenapa Mbak Yuni. itu anak saya? Saya itu ketipu ya. Nyesel banget saya tuh. Saya juga nyesel nikah sama anak ibu. Mbak Yuni sabar. Apa salah ini? Ngomong jangan kayak gitu. Ibu-ibu Mbak, ini tenang dulu dong. Ini masalahnya ada apa sih? Ini Mbak. Mbak tenang dulu Mbak. Mbak tenang dulu Mbak. Ini ada apa sih Mbak? Hah, kenapa itu anak saya? Iya, anak kamu itu juga cucu saya. Saya berhak sama cucu saya. Saya lebih berhak. Ibu saya ibunya. Ibu itu udah capek, udah bosan kalau ke dia. Tingkah dia pecat. Anak ibu lebih pecat. Dunia akhirat ibu gak berhak misahin saya dengan anak saya. Ibu tadi pengadilan keputusannya apa? Saya yang berhak. Kamu harus dengerin ya. Saya itu gak mau rampas anak kamu. Tapi gantian saya juga kangen sama cucu saya. Sudah perjanjian. Sekarang giliran di saya. Enggak, itu tadi anaknya dibawa siapa tadi ke sana? Ini saudara dia nih. Saudara dia banyak bantu. Tapi Mbak caranya nggak kayak gitu, Mbak. Kamu nggak tahu apa-apa. Mbak, tapi kan kasihan anak Mbak. Kamu belum punya anak, jadi kamu nggak tahu perasaan saya. Mbak Yuli, Mbak Yuli jangan kasar ya. Mbak Yuli, Mbak Yuli, kamu yang sopan. Mbak Yuli. Udah Mbak, biarin dia pergi. Mbak Dina, ini tuh sebenarnya tadi permasalahannya apa sih? Begini, seharusnya hari ini memang jatahnya Mbak Yuli buat ngasuh si Rafa, tapi mungkin Ibu Cucu saya itu masih betah sama saya. Saya kan juga berhak masuk cucu saya. Ya saya kaget aja. Saya kan udah capek nungguin itu anak lagi sekolah, pas keluar kok ada yang bawa gitu. Kalau misalkan dia mau ribut mereka berdua aja. Ngapain bawa saya? Saya ini kan orang tua. Mending kita antar ibu pulang aja ya. Ayo. Bu, udah harus istirahat ya. Loh, ibu dari mana? Jam segini baru pulang. Ya. Rafa mana? Rafa nggak ada. Rafa itu diambil sama Yuli. Gak ada gimana? Aku kan lagi tinggal Rafa sama ibu. Iya, dengar dulu. Ya gimana? Ibu itu udah berusaha. Tapi si Yuli itu bawa saudaranya, 2 orang laki-laki. Kan ibu juga jemput dia sekolah. Sekarang mana? Kenapa ibu kasih sama Yuli? Kenapa sih? Ibu kan tahu sendiri Yuli kayak gimana. Aku tuh capek-capek ngerebut Rafa dari Yuli loh.
Ya. Masih seenaknya. Itu salah kamu. Kenapa kamu nggak minta izin dulu sama si Yuli kalau mau bawa si Rafa ke rumah? Rafa tuh anak saya juga. Mas Saya Ardi, punya hak. udah sopan Lu bedak-bedak diem. ibu. Diem. Ardi tenang dulu, Bukan loh, Ardi Mas. tenang dulu. Lagian nih ibu dibentak-bentak nggak sopan, Mas Ardi. Lu ngajarin gua soal sopan santun. Lu udah bener ya, Mama? Ardi tenang dulu, Mas tenang Ardi. dulu. Bukannya ini kan adik kamu. Dari awal ya, aku tuh nggak pernah mau nikah sama Yuli. Kalau bukan karena ibu. Lihat sekarang kan. Kok malah nyalain sih? Iya nih Mas Ardi. Bisa sopan nggak sih ngomong sama orang Lu tua? diam, lu tuh nggak tahu apa-apa. Lu cuma orang TV yang ikut-ikutan. Ya bukan gitu, kita ngeliat ibu nemenin anaknya sendiri. Terus datang dua orang laki-laki, siapa nggak tahu? Bang Ardi tenang dulu, tenang dulu, Apa sih? bukan Ini gitu. apa? Enggak, maksudnya bukan gitu. Kan di sini kita mau ngebantu. Kita lihat sendiri kalau tadi anak lu tuh dibawa sama dua Ya orang. sekarang lu mau ngebantu. Sekarang bantuannya apa? Hasilnya mana? Rafa mana? Dibawa kan tetap aja nggak ada hasil. Mas Ardi tuh nggak lihat apa-apa, tapi bisanya cuma ngomong kayak Udah, gitu. Alsa, udah. Awas. Mas. Gua mau masuk. Mas. Awas. Bisa nggak sih sopan sedikit sama perempuan, Mas? Lu nggak usah ngajarin gua. Lu kayak udah bener aja. Masuk. Mas, mana? Masuk ngapain sih? Udah, bubar. Lu ngapain lu keluar? Ibu, nggak bisa masuk sendiri. Ngapain lu larang-larang? Lu cabut aja. Ini urusan gua, udah cabut. ya di sini kan kita cuma mau ngebantu, Ardi. Iya, Bukan mau nggak bisa ngebantu, udah percuma. Nggak ada hasilnya kan? Ya kalau misalnya Mas Ardi nggak bisa ngomong baik-baik, mana bisa ngerti? Udah lu cabut ngapain sih? pelan-pelan dong. Bisa ngobrol sebentar nggak sih? Apa lagi sih? Kan di sini kita niatnya Mas mau Ardi ngebantu. udah, Mas Ardi udah. Lu ngapain lagi? Mbak, Mas, Udah. ini ya, Mereka tuh maafin nggak bisa saya. bantu. Kalau mereka Mending bantu. Mas Mbak pulang aja dulu ya. Maafin. Nanti waktunya Nih, kamu tuh kenapa sih? Udah. Nih, Mas, kamu bawa mereka. Pak, jangan Udah, kasar gitu kamu dong. kamu yang bawa mereka udah urus. Mau kamu gitu kan? Udah. Mas Ardi kok gini sih? Bisa nggak dia demi Mas Ardi loh. Lu yang bawa mereka berdua sama ini nih, orang TV. Ngapain coba? Bikin malu. Ya udah lu urus aja. Pulang sana. Mending lu semua pergi. Lu mau cabut sama mana? Hah? Lu mau ke sini atau pergi sama mereka? Saya nggak habis pikir sama Mas Ardi ya. Habis pikir gimana? Rafa mana sekarang? Kalau lu minta bantu sama mereka, sekarang masih ada Rafa. Ya. Sekarang mana? Ya perlu waktu, semua tuh perlu waktu Mas, sabar. Daripada nyolot makanya dengerin kita ngomong dong. Kita ngomong Dari keras. tadi gua dengerin. Udah lu pergi saja sana. Ardi, Udah, Fat, udah. ini masalahnya yuk kalau misalnya dia nggak ngedengerin kita ngomong, dia nggak akan tahu masalahnya gimana. Tadi Mbak Dena kita denger kalau misalkan kakak kamu itu dulunya pernah dijodohin. Maksudnya gimana sih? Ya begini loh Mas, Mbak. Jadi kakak saya, Mas Ardi dijodohin dengan Mbak Yuli. Dan akhirnya mereka punya anak, si Rafa. Tapi karena mereka tidak saling cinta, ribut terus, cekcok 3 hari. Akhirnya mereka pisah. Dan pengadilan memutuskan Mbak Yuli yang ngasuh si Rafa. Tapi keluarga kami berebukan untuk ganti-gantian ngasuhnya. Tapi kan tadi pagi waktu kita di TK kan kita dengar kalau hari ini itu tuh harusnya jatahnya Yuli, Yuli. Terus kenapa ada paksaan dari Ardi? Ya Ardi yang salah dong kalau begini. Mungkin ibu kangen dan Ini tuh sebenarnya cuma kedua keluarga yang egois. Iya, makanya saya bingung. Saya nggak tahu bagaimana supaya selesai masalah ini. Saya aja di luar sini ngapain sih? Mas, Ardi tenang dulu dong. Ardi sabar dulu. Gua tadi udah bilang, lu pergi. Kenapa lagi nggak nurut-nurut? Loh, enggak. Hah? Ardi, Mas Ardi, Udah diam lu. Masuk. Ardi ini kan adek lo di. ini sebentar Mas. Mas, kita perlu bicara baik-baik. Apa Jangan sih, kasar begini. Kalau lu ngerasa adik gua, lu masuk sekarang. Mas, Ardi tenang dulu dong. Jangan kayak begitu begini sih? dong. Udahlah, gua udah usul kemarin ya. Udah. Mas. Lu masuk. Masuk. Ardi. Lo nggak kasar gitu dong sama cewek. Kita samperin aja yuk ke dalam. Udah, Fat, udah. Yuk. Udah, Fat. Ini rumah mereka, Fat. Ini tahu tapi mau di rumah mereka gue nggak takut dia kasar sama cewek masalahnya. Bukan gitu. Kalau kita maksa masuk, mereka punya hak buat ngusir kita. Kalau kayak gini tuh permasalahannya nggak tentang keluarga dia doang, tapi tentang sikapnya dia juga sama perempuan yuk. Iya, Fat, gue ngerti. Nay, sini, Nay. Iya. Nah, gini. Lu coba ke rumah Yuli.
Lu cek di sana, lu cari informasi, lu gali informasi sebanyak-banyaknya tentang gimana Mbak Yuli. Oke? Ntar lu kabarin kita. Oke. Yaudah ke jalan duluan ya. Oke. Udah makasih, Nay. Yuk. Mending sekarang kita balik kantor aja. Jangan di sini deh, tapi situ satu. Udah warga mulai banyak kumpul ya. Iya, udah banyak yang lihat nih. Yuk, ayo. Iya lah. Yaudah, ayo. teriak-teriak kayak gitu. Ya udah, Fat. Iya, yaudah. Ayo. Nah, jadi kemarin tuh kita sempat mencoba kembali ke rumahnya Yuli untuk berbicara dari hati ke hati. Dan karena kami berpikir kalau misal bicara dari hati ke hati, lebih baik kita nggak usah bawa kamera. Jadi kita nggak punya dokumentasinya tentang kemarin. Tapi akhirnya Akhirnya Fatya diusir, kita semua sih diusir. Kita coba ngomong baik-baik, cuman Mbak Yulinya tetap nggak terima. Akhirnya kita diusir semua. Nah, karena kemarin kita nggak berhasil ngobrol baik-baik sama Yuli, sekarang kita akan menemui lagi Mbak Yulinya, cuman bukan di rumahnya. Tapi Mbak Yuli sekarang kan lagi menghadiri resepsi salah satu kerabatnya. Kita akan mencoba menemui Mbak Yuli di acara tersebut. Jadi sekarang kita mau lihat ada pernikahan di sana. Yuk kita lihat. Kita dapat informasi katanya Mbak Yuli ada di situ. Kita coba intai dulu aja. Udah gini aja deh. Kita coba ke sana, cuman kamera disembunyiin. Candid aja gimana? Iya. Bawa tas kan ini semua kan? Kamera dimasukin tas biar nggak ada yang tahu, oke? Kita coba ke sana ya. Yuk. Gimana udah belum? Udah aman. Mbak Yuli bisa tenang dulu nggak Mbak Yuli? Kalian apa ya? Enggak Mbak Yuli, kita cuma pengen ngobrol aja. Maluin aku di keluarga aku. Bukan gitu Mbak. Kita nggak pernah datang sini. kita nggak sengaja lewat terus kirain itu tuh undangan yang emang kita diundang ke sana. Saya sudah sabar ya, tapi kali ini keterlaluan banget. Kalian punya sopan santun nggak sih? Aduh, astagfirullah. Kebetulan aja, kita nggak sengaja, Mbak. Kalau kebetulan nggak mungkin kalian datang ke sini. Nggak mungkin. Dia cari gara-gara ya? Enggak Mbak, kita nggak cari gara-gara. Mbak mending tenang dulu deh Mbak. Kita, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak tenang dulu Mbak. Kita bukan mau cari masalah Mbak. Mbak tenang dulu Mbak. Sabar Mbak. Apa? Enggak. Ini masalah rumah tangga saya, masalah keluarga saya. Enggak Mbak, ini salah paham kita. Udah. Kalian benar-benar keterlaluan banget ya. Udah. Mereka tuh ngebelain orang yang mau ngambil anak saya. Udah. Malu ya hati gak sih? Bukan Mbak. Mbak tenang dulu. Aduh ini malah ributin. Banyak tamu. Iya Mas, ya maaf ya Mas ya. Ini salah paham Mas ya. Maaf ya Mas ya. Bukan maksud mengganggu, Bu. Kalian nggak tahu posisi aku. Tuh kan
Enggak, tadi kan gue nggak nyaranin buat lebih dekat karena biar kita bisa lihat pergerakannya Yuli, bukan maksud gue mau ngeganggu kayak gini. Gue juga nggak nyangka kalau misalnya sampai maghrib pengantinnya sampai datang ke sini juga. Ya mungkin tuh pengantinnya keluarganya Mbak Yuli kan. Iya, maksudnya gue jadi ngerasa ngeganggu deh yuk. Aduh, ya kita juga salah sih tadi. Mendingan kita cabut aja dulu ya. Ya udah, yuk. Tuh dilihatin warga lagi. Ntar Iya. kita lagi. Oh, ya udah. Ayo Mas Bas yuk. Mana ya? Masih emosi sih sebenarnya, kebawa emosi tadi, sempat emosi. Ya sebenarnya ya kalau misalnya semua pihak termasuk kita ikut emosi ya masalah ini nggak akan beres-beres. Sekarang kita ingin mencoba menghubungi Dena Yep. untuk menghubungi salah satu keluarganya dari Yuli, coba gue telepon deh. Halo, Assalamualaikum. Iya Dena, gini kita mau minta tolong, gimana kalau kamu coba menghubungi salah satu keluarganya Yuli yang memang netral sama permasalahan ini? Iya, jadi coba kita ajak ngobrol dulu deh dari hati ke hati deh. Kalau misalnya kita langsung ketemu sama Yuli dan Ardi juga kan nggak mungkin langsung beres kan permasalahannya. Siapa tahu dengan adanya keluarganya Yuli yang memang netral, dia bisa ngebantu kita buat ngobrol sama Yuli dari hati ke hati gitu loh. Iya. Oke. Makasih, Assalamualaikum. Udah, tapi dia bilangnya nggak janji kalau misalnya orangnya mau ikut. Tapi ya kenapa nggak dicoba dulu? Tapi dia coba sih. Ya kalau gitu kita tunggu sini. Kita Share tunggu di sini ya. Iya. Kita tunggu sini aja ya. Kita tunggu sini aja. Kasihan juga sih Rafa ya, masih kecil. Tapi untung ada Dena loh yang dia masih... Dena. Halo, duduk. Ya, Alhamdulillah, tadi saya sudah ngomong sama Asri dan katanya dia mau bisa bantu kita. oh dia mau? Mau sih, tapi dia nggak tahu kalau saya minta bantuan sama bapaknya. Kita coba ngobrol baik-baik aja. Insya Allah kalau kita kasih penjelasan yang baik, kita tujuannya baik, insya Allah dia mau. Itu Asri. Hai, Asri. Asri. Mbak Asri, Mbak. Mbak Asri. Mbak Asri, bentar dulu Mbak Asri. Gak bisa kayak gini dong. Kita minta waktu 5 menit aja buat ngobrol sama Mbak. Aduh, untungnya buat aku apa? Mbak, di sini kita cuma pengen ngebantu ponakan Mbak. Ingat Rafa deh, Mbak. Nggak lebih kok, Mbak. Mbak Dena kenapa nggak kasih tahu? Ya, saya mau kasih tahu nanti setelah pas ketemu, biar lebih enak. Ya udah ya kita Tapi jebak Mbak kalau kayak gini. Ya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya caranya kita kayak gini. Tapi kita nggak ada cara lain, mendingan kita ngobrol di dalam ya Mbak ya. Sebentar aja. Oke, 5 menit ya, nggak lebih. Iya. Mbak, tadi aja. Mbak duduk aja dulu. Aduh. Mbak, gini deh poinnya, intinya adalah kita mau minta tolong sama Mbak untuk menjembatani kita buat berkomunikasi sama Mbak Yuli. Karena selama ini kita udah mencoba buat ngobrol sama Mbak Yuli, tapi dia nggak pernah menerima dengan baik. Makanya di sini kita minta bantuan sama Mbak Asri. Mbak Asri kan keluarganya dari Mbak Yuli. Ya, tapi saya nggak bisa bantu banyak dalam hal ini, Mas. Ya oke, kalau Mbak Asri memang nggak bisa ngebantu banyak, kita paham. Yang kita mau adalah kalau memang Mbak Asri ingin membantu, apalagi ini kan keluarga Mbak, ponakan Mbak, masa depan ponakan Mbak, paling nggak bantu kita lah. Emang nggak ada cara lain apa? Harus sama saya juga? Maaf ya, di sini kita bukan mau mencampuri urusan keluarga, tapi niat kita di sini hanya untuk menolong, untuk membantu. Setidaknya gini deh, Mbak udah tahu maksud dan tujuan kami, mungkin Mbak juga bisa memikirkan kan. Niat kita di sini baik Mbak, bukan macam-macam, bukan? Ya Mbak, nanti kalau misalkan saya tahu kabarnya, nanti saya hubungin Mbak ya. Iya, pokoknya tenang aja. Kalau saya bisa bantu itu juga. Makasih ya, saya pamit duluan ya. Iya, makasih. Iya Mbak, makasih Mbak. Ya udah kalau gitu mungkin nanti kita coba atur strategi baru aja ya, untuk maksudnya biar Mbak Asri juga ngerti bantuin kita kayak gimana. Biar Mbak Asri juga ngerti gimana bantuin kita kan. Ya udah kalau gitu kita sekarang anterin Mbak Dina pulang aja kali ya. Boleh. Ya udah.
Loh, ini Ternyata ya, kalian tuh kong kali kong ya di sini ya? Udah ngapain kamu Dana di sini? Hah? Enggak, Mbak. Enggak, Bu. Enggak apa. Gak usah ikut campur. Kamu ngapain di sini sama ini? Hah? Ternyata ya kamu ya. Enggak, Ma. Ayo, Mas. Apa sih kamu? Ini dia jangan salah paham dulu ya. Udah, Ma. Stop. Salah paham apa? Buktinya kamu di sini. Udah, Ma. Kamu juga ya? Ngapain sih kamu ngebelain keluarganya dia ngapain? tolong dong Bu, Ibu Udah dari jelas kok dia nggak bagus tau nggak? Bu, Tante. Tante ngomong jangan begitu dong. Apa kamu apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Apa kamu juga? Kau jangan campur ya kamu ya. Mas, ini tolong dong ibunya. Siapa? Tante, kita cuma nggak sengaja ketemu di sini. Tahu malu, tahu diuntung ya kamu ya. Mas, tolong dong ibunya, Mas. Tante kalau ngomong jaga dong. Samanya sama keluarga kamu, sama kakak kamu, sama ibu kamu. Saya nggak terima kalau kata dijadikan begini, Mbak. Bu, udah. Diri kamu. Bu, istighfar kenapa sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa kebenaran mereka kesini juga sih? Maka saya dijelek-jelekin begini. Ya udah, namanya juga kita lagi usaha, pasti ada aja godaan kayak gini. Kok bisa ya kebenaran banget ibunya kesini? Astagfirullahaladzim. Saya bilang apa? Keluarga dia tuh keluarga kasar, ngomongnya nggak bisa dijaga. Kita paham. Di sini kan kita emang lagi ngebantu kamu buat mengusahakan ya. Kita cuma minta kamu sabar ya. Dan jangan kepancing emosi kayak tadi. Gimana pun juga kan dia orang tua. Terus gimana, saya bingung tiap hari melihat pertikaian antara mereka. Udah gini deh, Mbak Dena biar tenang. Mending kita antar pulang aja ya. Sabar ya Mbak ya. Yuk. Yuk. Mbak, kalau kita sama-sama. Berapa Mas, Mas? Itu Ardi. Kok ada Ardi di sini sih? Ya, Mas Ardi kenapa? Iya, bentar. Mana di gua? Bentar. Kamu ngapain sih udah? Mas Ardi, Ardi. Ardi tenang dulu. Lagi, udah. Apa kamu nangis? Udah puas nangisnya? Mas, jangan salah paham dulu ya. Mas sabar dulu. Saya tuh kasihan sama Rafa, Mas. Kamu kasihan sama aku, sama anak aku. Ngapain? Lagian ya, kamu percuma ngomong sama Mayuli. Gak ada gunanya, kamu tuh malu-maluin diri kamu. Adik, tenang dulu. Biar kita jelasin. Ini apa? Mereka tuh gak akan bantu kita, udah. Ini Mas Ardi tuh bisanya marah-marah aja sih. Jangan marah-marah gitu, orang kita marah. Kapan selesainya? Tenang, kamu tenang ya, Mbak. Mas, ini urusan saya sama istri saya. Udahlah, gak usah ikut-ikutan. Iya, gini Pak Ardi, gue coba jelasin baik-baik sama lo. Lo nggak kasihan sama anak lo. Di sini, ada lo tuh cuma pengen ngebantu lo. Lo sama istri lo nggak berantem terus, lo nggak mikirin kondisi anak lo. Itu dulu saya diem aja. Tapi bertahun-tahun nggak ada selesainya. Tapi saya minta bantuan, Mas. Itu urusan aku sama istri Mas. Mas, apa salahnya sih coba dulu? Udahlah, ini juga ngapain sih? Mas, ini demi anak. Ardi, Kenapa sih? Ardi, Mas, Ardi. Mas, Apa lagi? nego sedikit kenapa sih? Kita di sini peduli loh sama anak Mas. Masa Mas nggak peduli sama anak sendiri? Peduli apa? Buktinya tadi apa? Ribut-ribut doang kan, bikin malu kamu, tahu nggak? Kita tadi Aku tuh ngeliat dari tadi. Aku tuh ngikutin kamu. Tapi itu kan di luar rencana, saya nggak tahu Tante bakal kesini. Lu kasihan sama Rafa? Kasihan sama Rafa. Enggak kasihan sama gua. Mas. Gua suaminya, gua bapaknya. Ya jangan kasar dong Mas. Ini adik gua. Ya tapi jangan kasar juga sama Udah, cewek gini dong. aja. Udah, urusan kalian masing-masing. Urusan keluarga gua udah. Cukup ya. Udah lu pergi. kan belum dicoba. Bisa naik. Naik. Ini apa lagi kamera? Udah, Astagfirullahaladzim, dari awal ketemu marah-marah terus sih Mas. Nggak bisa baik-baik aja apa? Mbak, hati-hati Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.
Gimana dong yuk kalau kayak gini gak akan beres juga masalahnya. Ardinya nggak mau diajak ngobrol, Yulinya marah-marah kayak tadi. Coba ibunya sama aja. Astagfirullahaladzim. Gue kasihan sama Rafa. Kita pikirin strategi lagi aja lah. Yang penting mendingan ngomongin Mbak Asri aja deh, nggak usah ngomongin si Ardi. Yang penting kita kalau bisa jangan ketemu Ardi dulu lah ya. Yaudah yuk semua yuk. Kalau gitu mau Ardi, Kita balik kalau kantor bisa. dulu. Nah gimana ya informasinya? Udah dapet belum ya? Una ini. Kok malah ngirimin video sih? Bentar, lo lihat deh. Itu bukannya Yuli? Iya Yuli. Dia ngapa di depan rumahnya Dena? Kok dia kayak orang bingung terus malah marah gitu sih? Boneka. Lo lihat deh, dia bawa boneka. Ini bonekanya Rafa ya? Enggak, tapi ngapain dia di rumahnya? Jangan-jangan dia... Bukannya Rafa dia bawa kan kemarin terakhir itu? Ya udah mas, kita langsung ke rumahnya ini aja. Dena aja ya. Ini gimana dong? Coba telepon Una, coba telepon Una. Bentar, ini Dena malah nelfon. Iya, Dena nelfon gue. Yaudah diangkat. Halo, Assalamualaikum. Mbak, ada apa sih? Iya saya tahu ada Mbak Yuli kan di sana. Itu kenapa dibiarin di luar pagar, nggak disuruh masuk aja? Ya udah deh gini Mbak. Mbak, tenang dulu ya Mbak ya. Kita sekarang ke sana deh. Kita sekarang ke rumah Mbak Dena ya. Iya. Tunggu ya Mbak ya. Oke. Assalamualaikum. Kenapa Dena? Iya, dia bilang. Dia juga bingung. Ada Yuli. Dia minta tolong kita buat ke sana. Udah, kita langsung ke sana aja Mas Bas. Kita langsung ke sana aja. Gue kabarin lagi deh. Kita ke sana juga. Gue khawatir deh kalau kenapa-napa. Keluarga itu Makanya gue campur juga. gimana nanti? Kenapa Una yang nggak bantuin aja sih? Tuh. Masih di situ lagi. Udah kita masuk ke situ aja. Turun. Iya. Nah, Mas Bas, di sini aja Mas Bas. Udah, ayo turun. Ayo. Mbak Yuli. Mbak Yuli. Astagfirullahaladzim, Mbak ya Yuli. Allah, Mbak Yuli. Ngapain di sini Mbak Yuli? Mbak Yuli. Mbak. Mbak Yuli. Mbak, istighfar, Mbak Yuli. Ya Allah, Mbak. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ya Allah, Mbak Yuli. Lemes. Mbak Yuli. Mbak. Mbak istighfar Mbak. Mbak. Mbak Yuli. Ya Allah. Mbak Yuli. Jangan begitu dong Mbak Yuli. Ini kan rumah orang. Mbak, ini kenapa sih Mbak? Kok harus kayak Istighfar gini? Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas Ardi jahat. Aku tuh mamanya Rafa. Aku yang ngelahirin Rafa. Ibu. Mbak Yuli tenang dulu. Istighfar Mbak Yuli. Sabar Mbak Yuli. Dari tadi Mbak kayak gini Mbak. Mbak istighfar dong Mbak. Kalau kayak gini caranya Saya apa, Mbak? Saya ibunya. Saya berhak. Mbak, tapi- Saya ngelahirin Rafa, tapi mereka tega pisahin saya sama Rafa, Mbak. ya, tapi kalau kayak gini caranya salah Mbak. Dena. Mbak Dena. Bu. Apa ibu? Mbak Dena. Ibu. Bu, Mbak Dena ibu ibu. ini. Ini ada Mbak Yuli nih. Dia itu udah mempermalukan kita. Keluarga kita udah dipermalukan. Tapi ibu bagaimanapun juga itu ibunya Rafa, Bu. Nggak tahu tadi sekolahan. Kita itu dimasukin media sosial. Mbak Yuli. Ya Allah, Mbak. Bu, bahaya. Astagfirullahaladzim. Mbak Yuli. Bu, tolong dong, Bu. Ibu. Mbak Yuli udah Mbak Yuli. Ini nanti. Katanya ya. Bu, ini Mbak Yuli ini tangannya sakit. Udah Mbak Yuli. Kasihan dong, Bu. Seorang ibu mau ketemu anak. ngapain nanti Rafa bangun dia malah sedih lihat ibunya nangis-nangis begini. Bu, dia kan ibunya Rafa, Bu. Rafa betah di sini. Ya cuman kan ini ibunya. Iya, tapi Rafa itu giliran di saya. Mbak Yuli ini kasihan Mbak Yulinya. Kasihan, Mas. Hei, Bu Yuli, pergi kamu dari sini. Bu, ibu tuh kayak nggak punya. Saya itu udah sangat sakit hati sama dia ini. Ya Bu, nggak usah pikirin diri sendiri dong Bu. Rafa mau ketemu sama ibunya, salahnya apa
Bu, Bu, ibu keras kepala banget sih, Bu. Kasihan Mbak Yuli lagi bantuin dia. Pergi! Bu! Rumah tangga saya sudah hancur, Gak apa-apa, tapi anak saya jangan diambil. Itu satu-satunya harta saya. Satu-satunya. Kalau Rafa ngedenger Mbak kayak gini, kasihan Mbak. Iya, Mbak Yuli tenang dulu. Mbak Yuli. Mbak, astagfirullah. Mbak Yuli. Mbak, istighfar, kenapa sih Mbak? Tenang dulu, tenang. Mbak. Mbak Yuli. Mbak. Mbak Yuli. Tolong dong. Ini bawa mobil aja. Pat, tempat. Awas. Pelan. Tar, gue masuk dulu. Stop. Nay, lu di mana, Nay? Iya, lu Sherlock dong. Pokoknya lu Sherlock rumahnya Mbak Yuli. Ya sekarang. Ya udah, gue tunggu. Lepaskan saya mau dijodohin sama Mas Andi. Saya mencoba jadi istri yang baik buat Mas Andi, tapi Mas Andi selalu saja salahkan saya. Mama juga selalu salahin saya. Saya sudah mencoba jadi istri serta menantu yang baik. Tapi saya hamil, Rafa. Sedih saya, mereka tidak baik. Tapi saya berusaha tegar. Dan sekarang mereka mau pisahin saya sama anak saya. Mbak Yuli sabar, istighfar ya. Kita antar pulang ya. Udah, Mbak Yuli istirahat aja dulu ya. Ini rumahnya. Oke. Permisi, Assalamualaikum. Ada apa nih? Kak, kamu kenapa? Bu. Sabar, Kak. Ini apaan lagi sih? Pergi marah-marah, datang nangis. Bu, kok malah Diapain anak saya? kita nggak ngapa-ngapain, Bu. Kita justru nolongin Mbak Yuli, Bu. Justru gimana? Ikutin terus dari kemarin. Maksudnya apaan? Kalian tuh dari kemarin ya, ikutin terus. Mau tahu aja urusan orang lain. Hah? Bukan mau tahu urusan orang lain, Bu. Kasihan Mbak Yuli, Bu. Di sini kan kita mau bantuin. Mbak Yuli. Itu Mbak Yuli lemes banget. Udah. Ngapain sih? Kasihan, Bu. Udah pergi. Kamu tuh ngapain sih, Yuli? Pergi marah-marah, pulang nangis. Bawa orang-orang kayak gini. Bu, Ngapain? anaknya lagi pusing, Bu. Jangan dimarahin gitu dong. Saya lebih pusing, tau gak? Bu, ini kan permasalahannya kan Mbak Yuli pengen ketemu sama anaknya. Di sini kan ibu sebagai orang tuanya Yuli. Gimana ya? Bukannya lebih baik kalau misalkan keluarga ibu bertemu dengan keluarganya Ardi, diomongin baik-baik, Bu, biar permasalahannya cepat selesai. Percuma. Ini urusan anak saya sama keluarga saya ya. Nggak usah ikut campur kayak gitu. Bu, gini Bu, kita bisa ngobrol aja nggak, Bu? Ngobrol berdua aja. Kamu bawa masuk kakak kamu. Bawa masuk sana. Ya, gini deh, Bu. Ibu mending duduk dulu aja, Fatin. Ibu duduk dulu aja, Fatin duduk sini. Bu, begini. Rafa kan cucu ibu. Dan sekarang kan Rafa ada di keluarganya Ardi. Keluarga ibu dan keluarganya Ardi kan selalu berantem. Nggak pernah klop. Ini gimana ya, Bu ya? Maaf ya, Bu. Bukan saya menyalahkan. Bukan atau menuduh. Cuman kalau kita sebagai orang luar itu melihat kedua keluarga ini tuh saling egois. Bu, begini Bu. Gimana kalau kita mencoba membantu ibu dengan mediasi, mempertemukan keluarga ibu dan keluarganya Ardi, diobrolin baik-baik gimana enaknya. Soalnya kalau kayak begini terus kasihan Rafanya, Bu. Nanti aja. Lihat aja nanti ya. Bu. Udah, pergi kamu. Bu. Jangan dipaksa udah. Yang penting kita udah coba ngobrol baik-baik, kita udah nyampein strategi kita kan. Kita udah nyampein cara juga. Kita kasih waktu dulu aja lah ya. Gimana kita cepet balik aja deh. Ya deh, mending kita balik kantor aja. Ya semua ya. Ya alhamdulillah
kita udah bisa ngobrol sama kedua belah pihak keluarga dan akhirnya kedua belah pihak keluarga setuju untuk bertemu di sini. Alhamdulillah juga terima kasih buat bantuan tim semua, ada Una, ada Jerry yang mencoba ngobrol sama mereka. Sekarang kita lagi nunggu nih kedua keluarga untuk datang. ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Dena. Duduk Mbak Dena. Ibu silahkan duduk. Bu, kita sudah menyebatin. Salah satu kru kita sudah coba ngobrol ke keluarga mereka baik-baik dan keluarga mereka setuju untuk ketemu dengan keluarga kalian malam ini. Mereka sedang perjalanan ke sini. Mbak Yuli, Ibu, silakan. Asri, duduk sini. Keluarganya Mbak Yuli, keluarganya Mbak Dena. Ini kan sekarang kalian udah ketemu di sini. Di sini kita cuma sebagai mediasi saja, mempertemukan kalian. Jadi saya mohon dibicarakan baik-baik. Insya Allah malam ini bisa ketemu jalan tengahnya untuk keluarga kalian berdua. Semua ini gara-gara orang tua kamu. Dina, tolong ya. Jangan ikut campur masalah anak-anak kita. Ini semua kesalahan kamu. Vin, ingat ya, pengadilan tuh putusin hak anak tuh anak gue yang ngasuh, dia emaknya. Hah? Lo inget itu? Udah mas, Bu. ketemuan apaan sih kayak gini? Gak ada guna tau gak? Ini mana? Dia yang mau menang sendiri kan? Makanya kita di sini. Udah. Kamu tenang dulu. Percuma sia-sia. Bu, ini demi anak sama cucu ibu. Makanya kita di sini, kita obrolin, Bu. Buktinya mana? Dia nggak mau kan? Nggak mau damai kan? Astagfirullahaladzim, Bu. Jaga mulut ya. Lu yang jaga mulut. Ibu tenang dulu dong, selama ini juga aku menjaga Rafa. Menang apaan? Mana Rafa? Buktinya mana Rafa? Emang lo yang nggak bisa ngurus anak lo ya? Sifat. Mas Ardi gini deh. Ini Mas Ardi dan Mbak Yuli gimana kalau misalnya kalian ngomong berdua baik-baik sebagai orang tuanya Rafa daripada kedua belah pihak ikut ribut juga. Udah nggak usah perlu. Ibu nggak gitu, Bu. Ini masalahnya ngomongin Rafa, seorang anak yang butuh kedua orang tuanya. Kasih kesempatan mereka berdua ya, Bu ya. Biar mereka coba obrolin baik-baik dulu. Bosen mas, kesempatan mulu. Yang ada dia bikin ribut terus. Ini dia urusan saya sama Yuli, biar saya ngobrol dulu sama Yuli. Udah deh, Bu, ini kasih mereka kesempatan buat ngobrol berdua. Udah, mending kita duduk aja dulu ya, Bu. Ayo, duduk dulu aja, Bu. Ibu juga duduk dulu aja. Bu, dan juga Ibu, kan anak kalian sudah sama-sama dewasa. Mereka aja mau mencoba untuk berdamai. Kalian sebagai orang tuanya, harusnya malah bisa lebih membuka hati dong. Saya yakin kalau kalian berdua nggak mau permasalahan ini berlarut-larut. Dan saya sebagai orang ketiga, saya mohon sama kalian, kalau bisa diselesaikan malam ini secara baik-baik. Jadi gimana? Aku udah mutusin kalau ya kita berdamai. Dan aku juga nggak akan pernah ngebatasin kalau Yuli mau ketemu sama Rafa. Makasih banyak ya dengan kalian berdua yang ada dari jadi aku kembali. Sama-sama, Mbak. Ya, semoga keluarga kalian berdua bisa baik-baik lagi ya. Silaturahmi tidak terputus ya. Kita doakan yang terbaik buat kalian semua. Ya. Alhamdulillah akhirnya sekarang keluarganya Rafa bisa kembali lagi. Ardi dan juga Mbak Yuli
mereka berdua bisa saling memaafkan dan kembali bersatu lagi, dan semoga aja masalah perebutan anak ini bisa cepat selesai ya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka, dan keluarga dari Mbak Yuli dan juga keluarga dari Ardi bisa kembali bersatu lagi. Ya, setidaknya tayangan ini bisa memberikan kita pelajaran dari keluarganya Mbak Yuli maupun keluarganya Mas Ardi. Apapun itu yang namanya perpisahan, itu pasti bakalan merugikan anaknya. Makanya, ya gua rasa sih lebih baik untuk perpisahan ataupun seperti itu dipikirkan terlebih dahulu. Karena di sini yang paling dirugikan adalah anak. Dan anak juga masih punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak orang tuanya. Betul sekali. Kalau begitu saya Mario Wirix. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.